Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu tentang supervisi pendidikan. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Firmansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang bercabang di Gepol. Dan prodi saya adalah PGSD. Dan teman saya adalah Muhammad Faisal. Beliau juga prodinya sama dengan saya, yaitu PGSD. Lah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan berbagi ilmu tentang supervisi pendidikan. Nah, adapun pokok pembahasannya, yang pertama adalah apa itu supervisi pendidikan. Yang kedua adalah apa supervisor pendidikan. Yang ketiga, apa tujuan dari supervisi pendidikan. Dan yang terakhir adalah teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, itu yang akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu adalah upaya untuk meningkatkan suatu pendidikan atau pembelajaran dalam pendidikan. Jadi dari sini kita sudah paham apa itu supervisi pendidikan, yaitu adalah upaya untuk meningkatkan pendidikan, baik itu berupa dari pengajarnya, dari fasilitasnya, bahkan dari proses pembelajaran itu juga harus ditingkatkan. Nah, itu yang dinamakan supervisi pendidikan. Dalam pembahasan yang kedua, yakni adalah supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan itu adalah yang bertugas atau yang bertanggung jawab dalam proses supervisi pendidikan, baik itu berupa perkembangan gurunya, perkembangan proses belajarnya, itu ialah yang bertugas. Oleh karena itu, supervisor pendidikan ini harus betul-betul sudah profesional, sehingga pembelajaran dalam suatu pendidikan itu bisa maksimal. Lah, siapa saja sih supervisor pendidikan itu? Supervisor pendidikan itu yang pertama bisa kepala sekolah, wali kelas, guru BK, TU, penjaga perpustakaan dan lain-lain. Itu yang dinamakan supervisor pendidikan. Intinya supervisor pendidikan itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam supervisi pendidikan. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan proses belajar dan pengajaran. Nah, pada yang pertama ini adalah meningkatkan proses pembelajaran. Jadi, di dalam kelas itu, di dalam suatu pendidikan, proses pembelajarannya itu harus maksimal. Bagaimana peningkatannya dari tahun yang kemarin untuk ke tahun depan itu harus lebih baik. Jangan sampai proses belajarnya itu menurun, itu tidak boleh. Yang harus ditekankan adalah kemajuan, yang terpenting, baik itu dari segi kenyamanan siswa, sehingga siswa itu enak dalam proses pembelajaran. Dan tujuan supervisi yang kedua yakni adalah fasilitas, yaitu fasilitas dalam sekolah. Nah, fasilitas ini juga penting banget, terutama bagi siswa yang tidak maksudnya siswa itu agar nyaman, siswa itu agar betah dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang biasanya yang seperti yang modern seperti sekarang itu berupa laptop atau notebook dan lain-lain, alat elektronik intinya. Jadi fasilitas ini adalah
juga termasuk tujuan dari supervisi pendidikan. Jika fasilitasnya sudah baik, maka supervisi pendidikan pun akan lancar. Nah, itu pembahasan yang ketiga. Untuk penjelasan yang keempat, itu teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, teknik-teknik supervisi pendidikan itu ada dua macam. Yang pertama, teknik pendidikan individu, dan kedua, teknik pendidikan kelompok. Nah, untuk teknik pendidikan individu itu ada 3. Yang pertama yaitu teknik kunjungan kelas. Untuk teknik kunjungan kelas ini untuk melaksanakan proses pembelajaran sehingga diperoleh dan data untuk tindak lanjut dalam pembinaan selanjutnya. Yang kedua, teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas yang dilakukan ketika supervisor yang secara aktif mengikuti jalannya kunjungan kelas ketika orang sedang berlangsung. Nah, untuk yang ketiga, teknik pertemuan individu, yaitu percakapan pribadi antara supervisor dengan seorang guru mengenai usaha-usaha untuk memecahkan problematika yang dihadapi oleh seorang pendidik. Nah, untuk yang kedua itu pendidikan secara kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru-guru. Pertemuan yang bertujuan khusus mengatur guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru untuk guru-guru. Biasanya menyajikan sistem kerja sekolah dengan proses disertai mekanisme administrasi organisasi sekolah. Dan yang kedua itu rapat guru. Untuk rapat guru membahas masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar langsung yang bertujuan untuk menyatukan pandangan dan pendapat guru tentang konsep maupun metode untuk mencapai tujuan pendidikan serta untuk mendorong guru melaksanakan tugasnya. Untuk yang ketiga yaitu workshop, suatu usaha mengembangkan kesanggupan berpikir dan bekerja sama-sama mengenai masalah teoritis maupun praktis untuk meningkatkan kualitas serta profesionalisme seorang pendidik. Nah, cukup sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Baik, sekian dari penjelasan kami. Apabila dari awal sampai akhir ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.